Ya pemirsa, demi pemberantasan dan perang melawan korupsi, konflik dua lembaga penegak hukum antara KPK dan Polri sudah seharusnya segera diakhiri. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar siapapun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah berlangsung di KPK dan juga Polri. Benarkah cara-cara intervensi justru menjadikan tidak ada kepastian hukum yang berkeadilan? Nah, nanti kami akan membahasnya juga bersama dua narasumber saya pada pagi hari ini yang sudah hadir di studio Bincang Pagi pada pagi hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Pak Alphonse Lumau, pengamat kepolisian. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Lalu juga ada Pak Junimart Girsang, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Selamat pagi. Pagi. Oke, nanti kita akan membahasnya, tapi kita akan saksikan dulu informasi selengkapnya mengenai dengan tema perbincangan kita pada pagi hari ini, Daulat Penegak Hukum. Presiden Joko Widodo menegaskan dua institusi penegak hukum yakni KPK dan Polri harus sama-sama diselamatkan. Presiden meminta gesekan antara KPK dan Polri seharusnya tidak perlu terjadi karena institusi penegak hukum seharusnya mampu menjaga kewibawaan hukum. Itulah alasan Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak mengintervensi dalam ketegangan yang terjadi di antara kedua institusi penegak hukum tersebut. Bahkan Presiden mengingatkan agar siapapun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah berlangsung di KPK dan Polri. Sebelumnya Presiden meminta KPK dan Polri bersikap objektif dan transparan dalam melakukan proses hukum. Menurut Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno, Presiden telah meminta agar KPK dan Polri menahan diri hingga situasi kondusif. Menko Polhukam meminta kedua pihak untuk tidak bersikap kekanak-kanakan. Bapak Presiden mengatakan harus menjernihkan suasana, ya kan? Tapi kelihatannya tidak ditaati, sehingga tadi malam masih ada gerakan-gerakan yang ada di KPK itu. Sehingga tidak boleh mengadakan gerakan massa itu. KPK, Ketua KPK maupun Kapolri mengatakan kami akan taat perintah pelanggar. Harus menenangkan, jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat. Ayo rakyat, kita ini tidak boleh begitu itu. Itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Ya, berdiri sendiri, kuat dia akan didukung. Tidak ada masalah, konstitusi yang mendukung. Bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu, konstitusi yang mendukung. Mantan Sekjen PDIP yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan tidak mungkin partainya berupaya melemahkan komisi anti rasuah tersebut. Cahyo beralasan KPK didirikan di masa pemerintahan Megawati. Ditugaskan untuk bagaimana supaya kepolisian dan kejaksaan itu lebih profesional, maka dibentuklah KPK itu zaman pemerintahan Ibu Megawati. Udah itu aja. Maka kalau ada isu-isu partai akan ada pelemahan KPK, enggak. Yang bentuk Ibu Mega maksudnya ada pelemahan. Sementara itu, tim kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto berencana akan mengajukan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapan Bambang sebagai tersangka oleh kepolisian. Langkah pra-peradilan sebelumnya juga sudah dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari Komjen Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya ini sebagai bentuk pembelaan setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Tim Liputan Metro TV. Kita akan langsung membahasnya, Daulat Penegak Hukum. Sudah ada Bang Alphonse dan juga Bang Junimart. Ketika penangkapan dari Bambang Wijoyanto pada hari Jumat kemarin, rakyat menunggu-nunggu. Apa kira-kira reaksi dari Presiden kita, Pak Joko Widodo? Tapi ternyata sudah mengeluarkan statementnya kemarin, pernyataannya, dan salah satunya adalah tidak mengintervensi. Nah, bagaimana tanggapannya, Bang Alphonse? Apakah memang ini yang tepat? Sebagai Presiden, dalam proses penegakan hukum itu kan sudah seharusnya Presiden membuat pernyataan tidak intervensi. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang kepala negara mengintervensi proses penegakan hukum. Itu jadi masalah nantinya. Tapi ini pernah terjadi ketika kasus versi cicak versi buaya kemarin, ketika zaman Presiden SBY, di mana SBY juga menengahi konflik antara dua lembaga ini. Dalam hal memimpin sebuah negara, itu ada ketentuan-ketentuan, science and art-nya. Jadi setiap koki dengan cara memasak berbeda-beda, dan itu sangat dilihat dan situasional. Nah, apabila saat ini Presiden Jokowi menentukan dia tidak mengintervensi,
dan biarkan masing-masing berjalan pada rel hukumnya, maka itulah negara hukum, praktik negara hukum seperti itu harusnya. Artinya secara aturan sebenarnya memang presiden dalam hal ini tidak diperbolehkan mengintervensi. Apa yang presiden katakan itu dalam koridor hukum sesuai dengan apa yang harusnya terus berjalan. Oke, artinya sudah sesuai apa yang menjadi kebijakan dari Jokowi. Kalau misalkan kita lihat juga ketika Jokowi mengatakan bahwa presiden tidak akan mengintervensi, tetapi juga ia mengingatkan agar semua orang tidak boleh mengintervensi. Tetapi kita lihat banyak sekali dorongan yang diberikan kepada Jokowi agar Jokowi ini intervensi dalam polemik antara KPK dan Polri. Bagaimana Anda melihat ini? Hari-hari ini mungkin penonton di berbagai media TV menjadi rancu karena yang diomongkan ini persoalan antara KPK dan kepolisian. Sedangkan masalah yang ada yaitu masing-masing orang, yaitu oknum KPK maupun oknum yang di kepolisian. Ini persoalan hukum, bukan persoalan antar institusi. Jadi kalau banyak orang omong ini KPK dan kepolisian, tidak, karena setiap orang itu tunduk pada hukum, sehingga apabila ada masalah-masalah yang berkaitan atau diduga masalah hukum perlu diselesaikan secara hukum. Baik, artinya memang seperti kita lihat kemarin banyak sekali yang dukungan datang ke KPK dan mereka juga hingga saat ini mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil sikap tegas. Apakah Jokowi sudah bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakan kemarin sudah cukup tegas tindakan yang diambil Jokowi? Saya kira baik yang dikatakan oleh Presiden maupun oleh Menko Polhukam itu tegas, dan saya kira perlu rakyat ini diberi pencerahan. Karena kalau setiap lembaga negara seperti itu caranya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana proses penegakan hukum ke depan. Karena nanti seolah-olah ini negara tidak punya aturan baku. Kita setiap saat ada pernyataan minta semua rakyat mendukung. Rakyat memang mendukung, maka ada undang-undang. Undang-undang dilahirkan oleh Dewan Perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Jadi hargailah undang-undang dan ketentuan itu sebagai payung hukum. Jangan lagi pakai berteriak-teriak minta dukungan, datang ke KPK, jaga gedung dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan koridor hukum. Sedangkan yang omong itulah orang-orang yang memahami hukum itu sendiri. Ini jadi pertanyaan karena akan membuat rakyat yang sebenarnya secara hukum tidak terlalu paham menjadi bingung, membingungkan. Yeah. Sebagai negarawan, sebagai penyelenggara negara, tugasnya memberikan pencerahan kepada segenap warga negara. Karena pernyataan ini datang juga dari orang-orang yang sebenarnya mengerti hukum. Ya, kita tidak mengerti karena mempelajari hukum itu sebenarnya sangat jelas. Tafsir hukum itu pun sangat jelas. Sehingga penafsiran otentiknya yang harus dipakai. Jangan sampai penafsiran ditambah asumsi dianggap sebagai sebuah tafsir yang resmi secara hukum. Karena kita lihat bahwa yang datang berbagai, bukan hanya hukum, berbagai pakar dan berbagai pengetahuan. Tapi semua ngomong tentang hukum dan seolah-olah mereka menjadi hakim di situ. Baik. Bang Junimar sendiri bagaimana Bang tanggapannya dengan pernyataan Jokowi terkait dengan polemik antara KPK dan juga Polri ini? Ya, Zaki ya. Saya kira Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu ya betul-betul memenuhi asas, ya betul-betul paham tentang roh dari hukum itu sendiri. Ya, Presiden tidak mau mencampuri urusan hukum sepanjang ya hukum itu dijalankan sesuai dengan koridor dan tidak melanggar. Ini kita harus apresiasi, dan menurut saya ya sebagai anggota Komisi 3 ya elemen masyarakat juga harus memahami ya tentang hukum ini. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, Presiden tidak bisa didesak untuk melakukan pelanggaran hukum, kan begitu ya. Jadi jangan karena dorongan masyarakat ya Presiden menjadi berubah. Tentu kita tidak mau juga itu. Nah, yang kedua tentu kalau misalnya Presiden diminta untuk melakukan membuat satu sikap hukum, padahal hukum itu sendiri mengatur tentang itu kan tidak boleh juga. Itu kan tidak boleh. Ya, dan Presiden itu sudah jelas-jelas mengatakan, ya jalankanlah proses hukum sesuai dengan prosedur. Jalankanlah hukum itu sesuai dengan undang-undang. Ini kan sudah jelas semua. Ya. Nah, yang ketiga, ya tidak ada pergesekan antara KPK dengan Polri. Ini kita harus sepakati dulu ini. Ya, yang ada itu adalah memproses oknum secara hukum, memproses Pak BW secara hukum, memproses Pak BG secara hukum. Kita tunggu saja ini. Kita tunggu saja ini ya sampai hukum itu bisa membuktikan di persidangan. Kalau sampai ke persidangan,
bersalah atau tidak bersalah. Tapi banyak yang menganggap bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi. Bagaimana nih Bang Junimar? Begini, kalau disebut kasus kriminalisasi, ya kita harus pahami bahwa suatu perkara yang bukan perkara kriminal, ya dibuat menjadi kriminal. Ini namanya kriminalisasi. Ya, tanpa saya menyentuh substansi perkara, ya saya hanya mengatakan begini, ya untuk kasus Pak BG, ya katanya tentang rekening gendut, itu jelas hukumnya, itu pidum, pidum yang dikaitkan dengan pitsus. Nah untuk kasus Pak BW ini jelas pidum, murni pidum. Ya jadi tidak ada kasus kriminalisasi karena yang dipersangkakan kepada Pak BW itu adalah mengenai pasal 242, ya menyuruh, kan begitu ya, melakukan untuk melakukan atau membuat keterangan palsu di persidangan. Ini kan jelas. Tinggal bagaimana cara nanti di persidangan apakah ini terbukti atau tidak. Itu saja saya kira harus kita ikuti. Baik. Begitu. Dan Jokowi juga mengatakan bahwa tidak akan intervensi dan siapapun tidak boleh. Tetapi jaminannya kalau dari Partai PDI Perjuangan sendiri apa tidak akan mengintervensi juga dalam jadi kasus begini, ini? saya perlu klarifikasi ya. Saya juga menjadi sedih sendiri. Ya, setiap ada kisruh, ya kisruh sebagai contoh antara KPK ya dengan kepolisian katanya hubungannya selalu menyangkut ke Pak BG dan selalu ini adalah atas pengaruh dari PDIP. Saya secara tegas mengatakan PDIP dan ini sudah jelas-jelas disampaikan oleh Ibu Ketua Umum ya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri bahwa kita harus mendukung ya pemerintahan Jokowi dan kita tidak boleh mengintervensi. Ya, kita tidak boleh mempengaruhi. Saya tidak akan pernah mempengaruhi ya kabinet dari Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi sendiri. Ya, tapi karena Pak Jokowi itu adalah sebagai kader dari partai, ya tentu bukan selalu, tentu ada pertemuan-pertemuan ya antara kader partai dengan partai sendiri. Apakah itu salah? Kan tidak salah juga. Okay. Ya kami mempunyai agenda yang rutin ya 2 kali dalam seminggu. Baik. Yang mengadakan pertemuan, membicarakan partai ke depan. Apa itu salah? Kan tidak juga. Baik, Bang Junimar, tadi salah satu yang menarik juga kalau kita simak pernyataan dari Menko Polhukam, Tejo Edi Purdiatno yang mengatakan bahwa Jokowi ini sudah gariskan bahwa pemerintah tidak akan berpihak pada salah satu institusi. Saya akan meminta pendapat keduanya, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya, baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Pagi. Kita berbicara mengenai daulat penegak hukum. Tadi ada pernyataan yang menarik dari Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno yang mengatakan bahwa Jokowi sudah gariskan pemerintah tidak akan berpihak pada salah satu institusi baik KPK maupun Kapolri. Bang Alfons, bagaimana melihat pernyataan dari Menko Polhukam ini? Apakah sudah tepat memang Jokowi? Menko Polhukam sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai departemen yang menangani masalah-masalah hukum antara lain, saya kira apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi, saya kira sesuatu yang sudah seharusnya disampaikan seperti itu, karena kita tidak membayangkan bagaimana kalau hal-hal serupa ini ditambah, diperparah dengan berbagai langkah-langkah yang ditafsirkan secara sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan tafsir hukum atau koridor hukum sendiri. Seperti yang Bang Alfons tadi bilang, kalau memang Jokowi didorong-dorong untuk mengintervensi, artinya ini melanggar hukum, seperti Betul. itu. Baik, Bang Junimar sendiri bagaimana menanggapi dari Tejo Edi Purdiatno tadi mengatakan bahwa Jokowi tidak akan berpihak pada salah satu institusi ini? Ya, tentu saya harus sepakat, ya, karena memang ya begitulah asas hukum, ya. Bahwa hukum itu tidak boleh berpihak, hukum itu harus objektif. Tetapi saya hanya menggarisbawahi satu hal, ya, statement dari beliau yang menyatakan kekanak-kanakan segala macam. Tentu ini menjadi perbincangan ya yang semestinya beliau sebagai Menko ya menyampaikan harus secara cerdas dan komunikatif ya mengenai ini, biar masyarakat tidak terprovokasi karena statement yang betul-betul menurut saya tidak menimbulkan kekondusifan
Ya, ini menjadi kritikal saya kepada beliau. Ya, saya hormat kepada beliau, tetapi tentu saya sebagai warga negara yang baik harus mengkritisi juga. Ya, saya juga bisa mengkritisi presiden. Itu menjadi hak saya sebagai warga negara. Saya kira itu yang paling penting. Ya, dan frame of reference Pak Jokowi, ya, menurut saya sudah cukup brilian. Ya, tidak ada yang perlu dipertanyakan di sini. Baik, tapi Bang Alfons, kalau kita lihat kemarin juga Jokowi sempat mengatakan bahwa keduanya harus saling berkomunikasi, dan sebenarnya keduanya juga sudah dipanggil kemarin ke istana oleh Presiden Joko Widodo, dan kalau tidak salah saya juga baca di sebuah media sudah dimarahi tanda kutip seperti dua-duanya. Tapi kita lihat setelah pemanggilan dan hingga sekarang tampaknya kita belum melihat ada tensi yang turun dari keduanya ini. Dari Bang Alfons sendiri, bagaimana sebenarnya untuk keduanya agar polemik ini tidak ada gitu, Bang? Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Sebenarnya berkomunikasi yang dimaksud itu berkomunikasi juga dalam koridor hukum. Tiap-tiap institusi itu mempunyai tupoksi yang diatur dalam undang-undang. Jadi KPK terhadap tindak pidana korupsi itu apabila ditangani oleh kepolisian, bagaimana hubungan koordinasi dan supervisi. Polisi dalam soal menangani tindak pidana korupsi itu pun bagaimana berhubungan. Artinya selama ini komunikasi kurang baik, Anda melihat? Menurut saya komunikasi secara hukum dalam koridor inilah yang mungkin ditafsirkan oleh berbagai pihak secara keliru, karena menurut saya masing-masing sudah tracknya. Jadi kalau seperti sekarang dianggap dengan komunikasi sehingga tensinya turun dan sebagainya, selama masing-masing berpacu untuk mengungkapkan sebuah perkara pidana yang berkorelasi dengan korupsi, silahkan lanjutkan, Anda di koridornya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada sebuah konsep dilema narapidana, taruhlah. Seorang sipir, dia biarkan ada 4 orang dalam sel, dia berhubungan dengan 4 orang untuk dia cerita apa, sampaikan, saya perhatikan kamu. Nah, keempat orang ini masing-masing melapor kepada sipir, sehingga sipir itu tidur nyenyak. Nah, seorang presiden kerjakan sesuai hukum, koordinasikan. Kan koridor hukumnya jelas. Nah, dengan demikian kalau polisi mengungkapkan sebuah perkara korupsi atau perkara pidana berkaitan dengan oknum di KPK, demikian juga KPK mencoba mengungkapkan, silakan saja, karena hal ini akan menguntungkan capaian penegakan hukum di negara ini. Jadi masyarakat juga tidak perlu lihat, oh ini kok tensinya naik atau turun. Kalau semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberantas korupsi, maka capaian untuk tegaknya hukum itu yang diharapkan oleh rakyat. Baik, artinya yang dikatakan Jokowi kalau kita bisa terjemahkan adalah komunikasi ini adalah berarti masing-masing Polri silakan meneruskan kasus BW dan juga KPK silakan teruskan kasus BG. Silakan buktikan. Sampai nanti di persidangan. Oke. Baik, itu yang kita bisa tangkap. Nah, Bang Junimar sendiri bagaimana, Bang? Memang seperti ini yang ditangkap, yang dikatakan berkomunikasi, atau perlu Komisi 3 ikut menengahi juga di antara KPK dan Polri, meskipun tadi dikatakan ini sebenarnya bukan antara lembaga ya, tetapi oknum di dalamnya. Begini saja ya, satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa Pak Presiden mengatakan tidak saling melemahkan, ya saling jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Yang saya tangkap di sini, ya, jangan antara satu institusi dengan institusi lain itu saling melemahkan. Filosofi seingat saya dibentuknya KPK oleh Presiden Megawati pada waktu itu adalah untuk penguatan dua instansi ini, kepolisian dan kejaksaan. Ya, yang ada sekarang ini, yaitu fakta. Ya, justru KPK sendiri, ya, melemahkan dua instansi ini. Sebagai contoh misalnya, ya ada MOU antara Kejagung, ya, Mabes Polri dengan KPK. MOU tersebut mengatakan begini, apabila instansi A, misalnya kepolisian, melakukan penyelidikan ya terhadap suatu perkara dan kepolisian menyatakan tidak cukup bukti, berhenti. Nah, B, instansi KPK melakukan penyelidikan yang sama, objek yang sama. Si B ini KPK mengatakan ada dua bukti yang bisa melanjutkan. Mestinya sesuai dengan MOU, KPK menyerahkan ini kepada Mabes Polri. KPK ya posisinya sebagai supervisor, mensupervisi pekerjaan dari Barreskrim. Ini sebenarnya yang harus ada. MOU itu tidak berjalan. Nah, tapi kan ini tidak dilaksanakan. Ya tidak dilaksanakan. Akhirnya ya kita lihat sendiri. Ya, jadi yang saya tangkap ya dari pesan ini, mestinya KPK itu dibentuk untuk menguatkan dua instansi ini.
bukan melemahkan. Bukan melemahkan, bukan mengambil pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dikerjakan sendiri. Baik. Dia harus serahkan itu kepada Barreskrim. Kalau begitu apa tindakan dari Komisi 3 untuk paling tidak menangani atau menengahi dari konflik ini? Ya, kami tidak akan menengahi, tetapi kami sesuai dengan fungsi kami, fungsi pengawasan, ya akan mengundang KPK. Kapan Mengundang rencananya? KPK, ya dalam waktu tidak terlalu lama, ya kami akan mengundang KPK, ya untuk bukan mengevaluasi, ya untuk menanyakan, ya sudah sampai jauh mana, ya hasil dari kerja dari KPK. Bagaimana terhadap kasus A, B, C, D, F, dan mungkin kasus Pak Budi Gunawan, Pak BW juga akan kami pertanyakan dalam rapat kerja. Oke. Hanya Dengan- KPK saja? Ya, Atau tentu. kepolisian juga? Kepolisian kami tidak akan memanggil, ya tidak akan mengundang karena Kapolri belum ada. Ya, Kapolri belum ada, dan kami kemarin sepakat untuk sementara tidak akan mengundang. Sudah ada kepolisian. pelaksana tugas Pak Wakapolrinya? Ya, pelaksana tugas itu kan harus betul-betul Tidak berimbang kalau hanya memanggil KPK tetapi Polri-nya tidak adakan juga. Itu tadi saya bilang bahwa ada koridor hukum yang harus tetap kami lalui, ya kami lalui. Kalau kami mengundang kepolisian, ya sementara kan yang kami undang itu tidak punya di sana Kapolri Jadi dan tidak punya PLT. menunggu Kapolri dulu. Tidak ada PLT di sana, kan sudah Pak Tejo sudah mengatakan tidak ada PLT. Ya kan, jadi sementara kami akan menunda untuk memanggil kepolisian dan Kapolri karena belum ada, dan kami hanya merencanakan mengundang KPK dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, Bang Alfon tadi yang menarik juga Bang Alfon katakan tetap diteruskan proses hukum keduanya ini, tetapi yang kita khawatirkan justru nanti apakah tidak akan terjadi gesekan kembali antara dua institusi ini, dan juga sebenarnya bagaimana pembenahan untuk keduanya, Bang Alfon. Nanti dijawabnya setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya baik, kita lanjutkan kembali Bang Alfons. Tadi dikatakan bahwa memang diteruskan saja proses hukum yang berjalan ini dengan KPK memeriksa BG, lalu Polri memeriksa BG. Bukankah ini nantinya juga bisa terjadi gesekan? Sebenarnya baik penyidik di KPK maupun penyidik kepolisian sama-sama Polri yang memahami hukum sebenarnya. Yang membuat gesekan-gesekan kan berbagai pihak, apa itu pengamat, apa itu pakar segala macam. Beri contoh, kemarin ada pernyataan dari seorang juga terhadap BW pada saat kami sebagai pansel tidak menemukan apa-apa. Ini pakar dia lupa bahwa menemukan sesuatu dalam konteks perkara, suatu tindak pidana, itu pentahapannya ada penyidikan, penuntutan, kemudian proses peradilan, bukan di pansel. Jadi itu pansel kan cuma seleksi orang, tidak masuk ke dalam substansi hukum yang bisa membuktikan bersalah atau tidak. Nah, kalau semua orang merasa pakar dan semua orang memberikan pendapat, inilah yang menimbulkan pergesekan-pergesekan dan menimbulkan bias informasi ini bagi masyarakat awam lebih-lebih, sehingga mungkin lama-lama semua orang datang ke KPK untuk duduk sana rame-rame dan KPK tidak bekerja karena hura-hura untuk ditonton. Nah, ini yang jadi hal yang kontraproduktif karena KPK itu didirikan untuk seperti tadi dikatakan Pengawasan. selain pengawasan untuk mengakselerasi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dalam tindak pidana korupsi oleh polisi maupun jaksa. Nah, kalau ini mungkin kalau seperti ini jadinya setiap hari ada banyak yang ke sana, mungkin jadi production house nantinya. Nah, ini berubah fungsi. Rugilah negara ini membayar mahal, biaya mahal untuk itu. Baik. Tujuannya untuk memberantas korupsi, bukan memberantas korupsi, tapi popularitasnya perlu dikembangkan. Panggil semua rakyat Indonesia, mari kita dukung KPK karena dulu di Save situ KPK. save KPK. Bukan hanya KPK yang dibiayai oleh negara, oleh rakyat. Semua institusi negara dibiayai oleh rakyat. Kita save semua. Tapi Lebih tepatlah Save Indonesia. save Indonesia itu yang harus kita kerjakan. Tetapi siapapun yang jadi penyelenggara negara apabila terindikasi melakukan penyimpangan apapun secara hukum. Artinya kalau tadi yang disampaikan oleh pengamat itu mengenai BW, itu hal itu juga berlaku seharusnya kepada BG. Itu harusnya seperti itu.
Nah, oleh karena itu kita dorong maju ke proses hukum karena ini negara hukum. Baik, tapi yang menarik ini Bang, polisi memeriksa anggota atau pimpinan KPK. Pimpinan KPK memeriksa anggota polisi. Ini sepertinya para penegak hukum saling memeriksa antara satu sama lain. Bukankah atau bisakah ini dikatakan bahwa ada kedaulatan dalam peradilan hukum di Indonesia dengan seperti ini? Bukankah ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia? Mengapa yang seharusnya orang yang bisa menegakkan hukum malah saling terjerat kasus satu sama lain, saling memeriksa satu sama lain antar lembaga atau institusi? Kedaulatan hukum itu artinya hukum sebagai panglima. Kalau hukum sebagai panglima, maka siapapun yang terindikasi melanggar hukum harus diproses secara hukum. Jadi jangan sampai dipikir, loh ini akan saling menjegal. Tidak. Kalau dalam koridor hukum, tiada yang kebal hukum di negara ini. Equality before the law itu haruslah berlaku. Nah, kecuali di dalam soal-soal pembuktian tersebut melanggar asas-asas hukum, melanggar hak-hak secara melawan hukum. Sebenarnya memang kewenangan untuk mengungkapkan perkara itu negara memberikan kewenangan untuk boleh merampas hak-hak warga negara. Namun dalam koridor hukum, jangan keluar dari koridor hukum. Sebab penegak hukum itu sendiri pun tidak kebal hukum. Dia harus taat asas. Jangan sampai dalam membuktikan sebuah perkara terjadi karakter assassination. Seperti contoh kita lihat dulu. Baik. Penggerebekan di suatu hotel oleh institusi tertentu. Yang lebih diceritakan wanita yang ada di situ, terima dan sebagainya. Apa persoalannya? Persoalannya akan membuktikan korupsi atau tidak. Baik. Dan sampai dan terakhir itu wanita tidak jelas apa masalah yang dipersangkakan. Nah, ini kan lucu. Nah, ini cara-cara menegakkan hukum dengan melanggar hukum itu sendiri. Oke, baik. Lalu saya juga ingin meminta pendapat dari Bang Junimart sendiri. Kita melihat juga hal ini seperti kita lihat tadi KPK melakukan pemeriksaan terhadap BG, lalu juga Polri terhadap BW. Nah, ini seperti apa? Tetapi kita jeda dulu, Bang Junimart. Setelah jeda pariwara berikut ini, Bincang Pagi masih akan kembali. Tetap bersama kami. Kita sudah di segmen terakhir, pemirsa. Bang Junimart, tadi kita sudah sepakat ya bahwa proses hukum harus tetap berjalan, tetapi kira-kira butuh waktu berapa lama? Karena di satu sisi kita butuh sosok Kapolri yang baru, dan juga di satu sisi untuk kepastian juga untuk Wakil Ketua KPK ini sebagaimana fungsinya nantinya. Nah, kira-kira berapa lama, Bang? Ya, tentang Kapolri yang baru, ini kan menjadi hak prerogatif Presiden. Ya tergantung beliau, ya apakah akan melantik atau tidak, atau mengajukan calon baru. Ini menjadi hak prerogatif beliau, ya kita tidak perlu juga untuk mengintervensi masalah ini. Ya kan? Nah, yang kedua tentang proses hukum, Pak BW saya juga tidak mau intervensi. Tetapi satu hal, kita ini kan negara hukum, ya negara yang taat akan hukum, yang punya asas hukum, yang punya seperti tadi Pak Alpon mengatakan bahwa asas equality before the law, ya persamaan depan hukum itu harus dijalankan. Perintah undang-undang, ya tentu Baris Krim sudah tahu, ya KPK juga sudah tahu, ya Undang-Undang KPK pasal 32, ya jelas mengatakan status tersangka seseorang, ya pimpinan KPK, maka otomatis dia akan diberhentikan sementara. Otomatis. Meskipun saat ini artinya kan kemarin pernyataan dari Jokowi atau dari kepresidenan adalah mengatakan belum menerima surat dari Baris Krim atas penangkapan dan sebagai tersangka. Kalau sudah menerima, artinya Kepres itu segera dikeluarkan. Ya tentu itu menjadi prosedur ada tetap. Prosedur lainnya. Ya prosedur tetap, dan undang-undang mengatur tentang itu ya di pasal 32. Kalau saya nggak lupa ya 2. Ya berhenti sementara. Kalau sudah menjadi terdakwa akan diberhentikan secara permanen. Itu jelas semua di sana. Jadi tidak ada yang perlu kita perdebatkan di sini, karena undang-undang sudah mengatur secara tegas dan jelas, tidak perlu tafsir lagi. Ya tinggal kita menunggu saja, ya tinggal menunggu bagaimana para pihak ini menyikapi secara cerdas urusan ini. Itu saja saya kira. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan pembinaan ataupun juga pembenahan yang harus dilakukan keduanya agar keduanya memang tetap menjadi
Ya. memiliki kewibawaan hukum di mata masyarakat. Iya, saling bersinergi dan membangun komunikasi yang baik. Ya, tidak ada yang merasa tinggi, tidak ada yang merasa rendah. Ini bersamaan semua. Saya sudah mengatakan di awal tadi ada MOU. Ya kan, mestinya kan MOU ini harus dijalankan secara konsisten. Ya, tidak boleh MOU ini diabaikan juga. Ini kan selama ini terabaikan. Baik. Ya, termasuk oleh ketiga lembaga ini. Ya kan. Jalankanlah MOU itu. Bang Alfons sendiri bagaimana? Tampaknya PR terberatnya ada di Polri, karena kalau kita lihat KPK tampaknya sudah banyak dukungan dari masyarakat terhadap KPK. Kepercayaannya begitu tinggi kepada KPK meskipun terduga salah satu pidana menjadi terduga atau tersangka pun masyarakat tetap mendukung. PR beratnya ada di Polri. Pembenahan seperti apa yang harus dilakukan Polri agar kepercayaan masyarakat bisa sama besar dengan ke KPK? Kalau kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai sama besar dengan KPK, selama Polri itu tegar dan bekerja secara profesional, karena jadi persoalan di sini yaitu tafsir terhadap kecukupan alat bukti. Nah, sekarang misalnya saja gonjang-ganjing ini hentikan segera dengan ini alat bukti A, B, C tentang BW, alat bukti A, B, C tentang BG. Angkat, oh ini alat bukti tidak artinya valid. Transparan saja, karena alat bukti itu kalau seperti sekarang kan sudah tidak mungkin untuk menghilangkan alat bukti, mempengaruhi saksi dan sebagainya, karena sudah terangkat sebenarnya baik alat bukti yang BW di Lawyers Club pada saat itu sudah jelas-jelas dan sekarang sudah ketahuan bagaimana yang memberikan keterangan palsu itu dipidana. Nah, kalau dipidana maka yang menyuruh memberikan keterangan palsu itu kategorinya apa sebenarnya? Apakah alat bukti itu sudah dari situ dokumen dan sebagainya sebagaimana maksud pasal 184 itu terpenuhi tidak? Demikian juga untuk BG. Kalau ditanya apa alat buktinya dan sebagainya, angkat saja alat bukti A, B, C. Hari ini tidak ada yang terlalu rahasia, karena kalau catatan PPATK, catatan hasil penyidikan, nah surat keterangan dari Baris Krim tentang tidak ada masalah dan sebagainya, atau ada bilang waktu menjabat sebagai Karo di Desundaman, pertanyakan kepada Kapolri saat itu, karena kalau Karo dia di bawah jajaran itu, berarti ada hal yang tidak beres, bisa dibuktikan, bisa ditemukan dokumen dan sebagainya, sederhana kok. Nah, apabila semua tafsir terhadap alat bukti diangkat di atas meja dan masyarakat lihat, sudah tidak ada masalah besar karena gampang sekali untuk didorong jadikan salah perkara. Satu untuk menjaga kewibawaan hukum adalah untuk saat ini adalah transparansi seperti itu. Selain itu apalagi pembenahan yang harus dilakukan di tubuh Polri, karena kita lihat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa di dalam kepolisian ini sering misalnya meminta uang untuk misalkan sebuah perkara, lalu juga banyak hal lainnya. Apalagi yang harus dibenahi? Transparansi untuk kasus ini salah satu yang harus dikedepankan. Selain itu apalagi? Begini, kalau KPK kan urusannya cuma korupsi, satu undang-undang dan gratifikasi kan. Kalau polisi ini undang-undang mulai orang bangun tidur sampai bangun tidur lagi besok, berbagai undang-undang. Berbagai undang-undang itu berarti sangat lebar bidang-bidang ditangani menyangkut penegakan hukum. Nah, dari berbagai undang-undang seperti itu, maka setiap kali bersinggungan dengan masyarakat merasa terganggu keamanan, terganggu kenyamanannya. Tetapi itulah negara hukum. Apabila dia lempar sampah dari jendela saja, tetangga terganggu, datang lapor, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Nah, kalau KPK kebetulan yang disorotkan cuma penyelenggara negara, soal duit, dan rakyat kecil ini kan miskin dan susah. Dilihat ini sesuatu yang seksi isunya, yang mereka dukung. Nah, kalau polisi kan suami istri di kamar tidur ribut pun lapor, anak dengan bapaknya ribut pun perlindungan anak lapor. Jadi terlalu banyak soal yang ditangani oleh polisi yang bisa menjadi hal yang tidak membuat masyarakat awam itu nyaman, dan dia merasa ini memang polisi usil dan terlalu banyak. KPK pun juga harus membenahi diri, Bang. Harus, kedua institusi harus benahi diri dan lihatlah hukum itu sebagai kitab sucinya mereka. Oke, baik. Ini perbincangan yang menarik. Sayangnya waktu kita sudah habis. Bang Alfons, terima kasih, dan juga Bang Junimart. Semoga kita akan melihat keadilan atau juga penegakan hukum di Indonesia ini akan tetap berdaulat, dan juga kita tidak ada lagi perseteruan antar lembaga institusi penegak hukum. Kita akan tetap bisa juga memberantas korupsi, salah satu tujuan kita, dan juga kedepannya Indonesia akan menjadi lebih baik dalam segala aspek, khususnya dalam bidang hukum. Terima kasih. Dan revolusi mental. Terima kasih atas. Amin. Terima kasih atas kedatangannya, pemirsa, dan inilah akhir dari bincang pagi hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Sampai jumpa.